Halo guys, ketemu lagi dengan Boy Ima Family Channel. Udah lama banget nih nggak bikin video. Yang pasti aku masih inget ya punya janji dari video sebelumnya yang ini nih. Buat yang belum nonton, aku sediain linknya di bawah ya. Jadi aku inget banget mau bikin video perbedaan dari KPR syariah dan KPR konvensional. Video kali ini aku mau sharing beberapa poin, yaitu yang pertama, sebelum perbedaan KPR-nya, aku mau coba sedikit jelasin perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Yang kedua, baru aku mau jelasin perbedaan KPR bank konvensional dan KPR bank syariah. Dan yang terakhir, yang ketiga, aku mau sharing pengalaman aku dan suami ketika ngambil KPR bank konvensional dan KPR bank syariah. Yuk langsung aja. Jangan lupa subscribe dulu ya. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Dilihat dari beberapa aspek perbedaannya. Yang pertama, dari sumber, transaksi, produk, dan investasi. Untuk bank konvensional tidak memperhatikan halal dan haram, sedangkan bank syariah harus halal. Return, mengenakan bunga bagi nasabah, menjanjikan keuntungan, dan keuntungan ditentukan di awal untuk bank konvensional. Sedangkan bank syariah tidak ada bunga, adanya margin, yaitu dalam akad murabahah, jual beli, atau ujroh, biaya sewa dalam akad ijaroh. Dan selanjutnya tidak menjanjikan keuntungan, hanya menentukan porsi keuntungan yang ditentukan di awal. Lalu dari aspek zakat, tentu saja bank konvensional tidak ada zakat, sedangkan bank syariah diwajibkan membayar zakat minimal 2,5%. Dalam aspek perjanjian, bank konvensional menggunakan hukum positif, yaitu PBI dan POJK, sedangkan bank syariah menggunakan hukum positif dan berdasarkan fatwa dari DSN MUI. Sedangkan dari aspek dana pihak ketiga, pada bank konvensional, dana bersifat investasi yang harus mendapatkan keuntungan. Sedangkan bank syariah, dana itu bisa dapat berupa titipan dalam akad wadiyah atau dana usaha dalam akad mudharabah atau musyarakah. Untuk dewan pengawas pada bank konvensional yaitu dewan komisaris, sedangkan pada bank syariah ada dewan komisaris dan dewan pengawas syariah. Lalu penyelesaian masalah pada bank konvensional yaitu melalui musyawarah mufakat, jika tidak selesai lalu ke pengadilan negeri. Sedangkan bank syariah, musyawarah mufakat tidak selesai dilanjutkan ke pengadilan agama. Sebelum bahas perbedaan KPR bank konvensional dengan KPR bank syariah, kita mesti tahu dulu nih KPR itu apa sih? Nah, KPR itu singkatan dari kredit kepemilikan rumah. Jadi, kalau kalian mau beli rumah atau tempat huni, tapi uang kalian belum cukup, nah kalian bisa nih ngambil KPR. KPR itu produk yang disediain oleh bank konvensional atau bank syariah. Nah, dengan cara kalian menyicil setiap bulannya bayar ke bank. Simpelnya gitu aja. Selanjutnya, aku mau jelasin tentang perbedaan KPR konvensional dengan KPR syariah. Untuk bank konvensional, perhitungannya satu ya, menggunakan anuitas menurun, sedangkan bank syariah itu ada beberapa akad, yaitu pada umumnya kita ambil aja dua, akad murabahah, akad jual beli, atau akad musyarakah mutanakisoh. Langsung aja kita lihat perbedaannya apa. Kalau di bank konvensional tempat pengajuannya udah jelas ya, bank konvensional. Kalau bank syariah itu bisa di bank syariah atau unit usaha syariah. Sedangkan besar cicilan fluktuatif untuk bank konvensional ditentukan dari suku bunga Bank Indonesia. Jadi bisa naik turun ya. Sedangkan bank syariah itu tetap. Jenis transaksi, kalau bank konvensional utang piutang berbunga. Sedangkan bank syariah itu ditetapkan di awal. Nah, untuk akad murabahah itu jual beli, jenis transaksinya, sedangkan akad MMQ adalah usaha bersama. Sedangkan total KPR itu bank konvensional pokok plus bunga plus biaya lain-lain. Sedangkan bank syariah untuk akad murabahah itu pokok plus margin plus biaya lain-lain. Sedangkan akad MMQ yaitu pokok plus ujroh dan plus biaya lain-lain. Pelunasan untuk KPR bank konvensional yaitu pokok plus penalti plus bunga berjalan. Sedangkan KPR bank syariah
yaitu untuk akad murabahah pokok hutang plus margin dan dikurangi diskon. Sedangkan akad musyarakah mutanakisoh yaitu porsi bank plus ujroh di bulan berjalan. Kami berdua itu, aku sama suami itu pernah ngambil dua-duanya ya. Nah, untuk persyaratannya sih menurut kami sama aja. Pada umumnya itu melampirkan seperti ini nih. Alhamdulillah sebelum masuk tahun ketiga, aku dan suami punya kesempatan untuk ngelunasin. Jadi kami tuh nggak ngerasain tuh rasanya bunga floating ya, naik turunnya cicilan itu kayak gimana. Jadi kami cuma tahu pengalaman dari tetangga atau dari teman-teman kami. Nah, yang mau aku sharing di Bank Konven ini, ketika ada pelunasan dipercepat, itu kena penalti 1% dari pokok hutang. Jadi memang setiap KPR itu beda-beda ya perjanjiannya. Bahkan di bank yang sama pun bisa kemungkinannya dendanya beda sih tergantung kebijakan saat itu ya. Jadi kalian pastiin lagi tuh, baca lagi kredit KPR-nya. Atau yang baru mau ngambil ditanya dulu nih kalau pelunasan percepatnya kayak gimana gitu, dendanya berapa persen. Pengalaman aku dan suami ketika di KPR Syariah, sama yang ngambil tenornya sama-sama 15 tahun. Terus karena KPR syariah, jadi cicilannya tetap tuh dari awal sampai akhir. Sama ketika di KPR syariah itu, aku dan suami melakukan 2 kali pelunasan, yaitu pelunasan sebagian sama pelunasan dipercepat. Pelunasan sebagian itu pernah aku sharing di video sebelumnya, bisa dilihat aja di link description. Alhamdulillah saat itu sih kami pelunasan sebagian atau dipercepat, alhamdulillah diperlancar, tidak ada denda, dan sebelum 15 tahun alhamdulillah kami sudah bisa lunas. Dari pengalaman aku dan suami ketika ngambil KPR di bank konven atau bank syariah, kalau kami sih prefer memilih KPR bank syariah. Kenapa? Yang pertama, memang sesuai dengan paham yang kami anut. Yang kedua, karena cicilannya tetap, itu membuat kami mengatur keuangan lebih mudah. Nggak ada tuh tiba-tiba di tengah jalan cicilan semakin besar. Otomatis kita harus budgeting lagi kan, nambah lagi untuk cicilan. Yang pasti kalau tetap tuh bisa lebih tenang aja sih. Ketika pelunasan di KPR Bank Syariah, itu ngerasa kami lebih diuntungkan. Tapi balik lagi ya, ke akad masing-masing dari KPR tersebut. Jadi dibaca lagi, dilihat lagi sebelum mengambil KPR di salah satu bank. Kalau kami sih prefernya memang KPR Bank Syariah. Oke, segitu aja sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian ada yang mau ditanyain atau mau sharing juga, boleh banget nulis di komentar bawah. Dan kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ke media sosial kamu. Mungkin ada teman kamu juga yang mau ngambil KPR dan video ini, info ini bermanfaat juga buat teman-teman kalian. Oke, thanks for watching. Sorry kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.